Pernah nggak sih kamu ngalamin ini? Ini hari yang lumayan menyenangkan buat kamu. Kamu baru aja makan di kafe estetik yang baru kamu temuin, dan kamu melihat langit sore yang warnanya kebetulan lagi bagus banget. Secara refleks, kamu ngeluarin HP. Kamu buka kamera, dan kamu jepret momen itu. Hasilnya bagus. Terus, kamu buka Instagram. Kamu pilih foto itu, kamu mulai mikirin caption yang pas. Ketik satu kalimat, hapus lagi. Ketik lagi pakai emoji, hapus lagi. Tiba-tiba, ada perasaan aneh yang muncul. Kamu mandangin layar HP-mu, dan tanpa alasan yang benar-benar jelas, kamu tekan tombol batal. Kamu hapus draft itu, kamu tutup aplikasinya, dan kamu masukin lagi HP kamu ke dalam saku. Fotonya cuma diam di galeri, nggak pernah dilihat siapa-siapa. Kalau kamu sering melakukan ini, atau bahkan kalau kamu adalah tipe orang yang memang sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun nggak pernah ngepost apapun, mungkin kadang kamu merasa ada yang salah dengan dirimu. Apalagi kalau kamu buka media sosial dan isinya, wow, semua orang kelihatan lagi merayakan sesuatu. Temanmu yang satu lagi liburan ke luar negeri, yang lain baru aja pamer cincin tunangan, yang satu lagi pamer pencapaian kerja. Semuanya mendokumentasikan hidup mereka. Sementara kamu cuma ada di sana, menjadi penonton diam di bangku paling belakang. Kadang, pikiran-pikiran ini mungkin muncul di kepalamu. Apa hidupku membosankan ya? Apa aku ini antisosial? Kenapa aku nggak bisa kayak mereka, yang dengan gampang berbagi cerita? Kalau kamu pernah merasa begitu, aku mau kamu tarik nafas sebentar dan dengarkan ini baik-baik. Kamu nggak aneh, kamu nggak antisosial, dan hidupmu sama sekali nggak membosankan. Sebenarnya, ada sesuatu yang sangat menarik sedang terjadi di dalam pikiranmu. Sesuatu yang mungkin belum kamu sadari, tapi sebenarnya ini adalah bentuk pertahanan diri dan kedewasaan yang luar biasa. Mari kita obrolin ini pelan-pelan. Kenapa sih kamu memilih untuk diam? Coba ingat lagi, momen 5 detik sebelum kamu memutuskan untuk nggak jadi ngepost foto tadi. Di celah waktu yang sempit itu, sebenarnya otak kamu lagi melakukan perhitungan yang sangat cepat. Otakmu diam-diam bertanya, apa orang-orang bakal suka foto ini? Apa ini bikin aku kelihatan cukup keren? Atau sebaliknya, apa aku kelihatan lagi pamer? Apa hidupku cukup menarik untuk dapat pengakuan dari ratusan orang yang bahkan udah jarang banget aku ajak ngobrol? Capek ya dengernya? Nah, itu dia. Otak kamu juga ngerasa capek. Dalam psikologi, ada pemahaman bahwa kita, manusia, memang secara alami suka menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kita seperti pakai topeng yang berbeda tergantung siapa yang kita temui. Di depan bos, kita pakai topeng profesional. Di depan sahabat, kita pakai topeng santai. Itu sangat wajar. Tapi masalahnya, media sosial itu bukan ruang tamu biasa. Media sosial itu ibarat panggung raksasa dengan lampu sorot yang menyala 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Penontonnya, ratusan bahkan ribuan orang dari berbagai fase hidupmu. Teman SD, mantan pacar, rekan kerja, sampai kerabat jauh. Ketika kamu memutuskan untuk tidak memposting, sebenarnya kamu tidak sedang bersembunyi. Kamu cuma menolak untuk naik ke atas panggung itu. Kamu menolak untuk memberikan pertunjukan gratis. Dan itu adalah hakmu sepenuhnya. Ada penelitian psikologi yang cukup menarik tentang ini. Ternyata, ketika kita menggabungkan tekanan untuk selalu tampil sempurna dengan rasa takut dihakimi oleh orang lain, mental kita bisa kelelahan. Otak bawah sadar kita itu pintar. Ketika dia mendeteksi bahwa memposting sesuatu akan membawa kecemasan, dapat berapa like ya? Ada yang komen nggak ya? Otak akan merespon dengan, udah nggak usah diposting, kita simpan energi kita. Jadi, keengganan kamu untuk memposting itu sebenarnya adalah cara tubuh dan pikiranmu melindungimu dari kecemasan yang nggak perlu. Otakmu sedang memelukmu dari dalam. Tapi tunggu, kalau gitu kenapa kamu masih suka membuka aplikasinya? Kenapa kamu masih suka scroll dan lihat-lihat update orang lain, padahal kamu sendiri nggak mau posting? Orang-orang sering menyebut ini sebagai lurker atau pengamat diam. Kedengarannya kayak kata yang negatif ya, kayak mengintip. Tapi sebenarnya nggak gitu. Manusia itu pada dasarnya makhluk sosial. Kita punya kebutuhan alami untuk merasa terhubung, untuk tahu apa kabar teman-teman kita. Kamu scroll karena kamu peduli. Kamu lihat story temanmu karena kamu ikut senang lihat anjing peliharaannya yang lucu, atau lihat dia makan enak. Tapi di saat yang sama, kamu juga tahu bahwa ikut bermain dalam kompetisi pamer hidup itu melelahkan. Apalagi, otak kita punya kelemahan. Sejago apapun kita tahu bahwa foto di media sosial itu banyak yang palsu atau sudah diatur, otak bawah sadar kita tetap aja sering jatuh dalam perangkap perbandingan.
Kamu lihat temanmu beli rumah baru, dan tiba-tiba kamu melihat ke sekeliling kamarmu sendiri sambil mikir, aku udah ngapain aja ya selama ini? Dengan memilih untuk tidak memposting, kamu sebenarnya sedang memotong rantai perbandingan itu. Kamu menolak masuk ke dalam permainan di mana nilai dirimu diukur dari seberapa banyak jempol dan hati merah yang kamu kumpulkan. Pernah nggak kamu sadar, kalau kamu lagi nongkrong bareng teman-teman terdekatmu, kamu malah jarang banget pegang HP? Banyak orang yang jarang posting di media sosial justru punya kehidupan sosial di dunia nyata yang sangat sehat. Ada sebuah konsep dalam psikologi yang bilang kalau manusia akan merasa paling bahagia dan utuh ketika mereka memegang kendali atas pilihan-pilihan mereka tanpa merasa ditekan oleh ekspektasi orang luar. Kamu nggak butuh tepuk tangan dari orang asing di internet untuk meyakinkan dirimu bahwa kamu berharga. Kamu tahu, makanan yang kamu makan tadi enak ya karena kamu mencicipinya sendiri. Kamu tahu hari ini menyenangkan karena kamu merasakannya. Validasi itu datang dari dalam dirimu sendiri, bukan dari layar kaca. Orang-orang sepertimu biasanya punya jumlah teman yang mungkin bisa dihitung dengan jari, tapi kualitasnya nggak perlu diragukan. Kamu lebih memilih punya 3 atau 4 teman yang benar-benar tahu apa yang lagi bikin kamu sedih minggu ini, daripada 1000 pengikut yang cuma ngasih reaksi api di story kamu, tapi nggak peduli kalau kamu lagi nangis sendirian. Kamu memilih kedalaman, bukan kebisingan, dan itu indah sekali. Ada 2 cara kita melihat diri kita sendiri. Yang pertama, memikirkan bagaimana kita terlihat di mata orang lain. Yang kedua, memikirkan apa yang sebenarnya kita rasakan dan kita hargai. Banyak orang di media sosial terjebak di cara yang pertama. Mereka selalu bertanya, gimana ya ini kelihakannya? Tapi kamu, dengan menyimpan momenmu untuk dirimu sendiri, kamu pindah ke cara yang kedua. Kamu mulai bertanya, gimana rasanya bagiku? Ini bukan berarti kamu terlalu banyak mikir atau overthinking. Ini namanya kecerdasan emosional. Ketika kamu nggak sibuk mikirin angle kamera, mikirin filter yang pas atau merangkai kata-kata buat caption, kamu punya begitu banyak ruang di kepalamu untuk benar-benar hadir. Momen itu jadi 100% milikmu. Langit sore yang kamu lihat tadi, itu milikmu. Kopi yang kamu minum tadi, itu rasamu. Pencapaian yang kamu raih diam-diam tanpa diumumkan ke siapa-siapa, itu kebanggaanmu yang utuh yang nggak bisa dikomentari atau dibanding-bandingkan oleh siapapun. Memilih privasi di zaman sekarang, di mana semua orang mengumbar segalanya, itu bukanlah sebuah ketakutan, itu adalah sebuah kekuatan. It is a superpower. Kamu sedang memberitahu dunia bahwa kehidupan pribadiku itu terlalu berharga untuk sekedar dijadikan konten yang dikonsumsi oleh orang lain. Jadi, untuk kamu yang galeri HP-nya penuh dengan foto yang nggak pernah diunggah, untuk kamu yang lebih suka menyimpan cerita di dalam hati, atau menceritakannya langsung sambil minum kopi sama sahabatmu, untuk kamu yang sering menekan tombol delete saat mau memposting sesuatu, nggak apa-apa. Kamu sama sekali tidak tertinggal. Kamu tidak sedang kehilangan momen. Kamu justru sedang benar-benar menghidupinya. Kamu sedang menghemat energimu untuk hal-hal yang benar-benar nyata, yang bisa kamu sentuh, yang bisa kamu peluk. Media sosial menjanjikan kita koneksi, tapi seringnya malah memberi kita kompetisi. Dan kamu, dengan sangat bijaksana, memilih untuk tidak ikut bertanding. Kamu memilih untuk terkoneksi dengan syaratmu sendiri, di waktu nyatamu, di kehidupan nyatamu, tanpa perlu pakai topeng. Banggalah pada dirimu yang sekarang. Banggalah pada batas yang berani kamu buat. Karena percayalah, di akhir perjalanan hidup nanti, nggak akan ada orang yang menyesal dan bilang, aduh, coba aja dulu aku lebih banyak ngepost foto di internet. Tapi banyak orang yang menyesal karena mereka terlalu sibuk memotret momen, sampai lupa bagaimana rasanya menikmati dan hidup di dalam momen tersebut. Tetaplah jadi yang tenang, tetaplah jadi pengamat yang bijak. Kamu hidup di tempat di mana cahaya kamera nggak bisa menjangkau. Tapi anehnya, di sanalah hidup justru terasa paling nyata dan paling hangat. Terima kasih sudah meluangkan waktumu untuk mendengarkan obrolan kita hari ini. Jika obrolan ini bisa sedikit meringankan beban di pundakmu, bagikan ruang hangat ini dengan menekan tombol subscribe, agar kita bisa terus berbincang tentang hal-hal yang sering tidak terucapkan. Beristirahatlah dengan tenang malam ini, dan ingatlah, kehidupan nyatamu yang sunyi dari kamera itu sesungguhnya sangat indah. Sampai jumpa di video selanjutnya.